Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahilladzi jalla wa ala al-qail inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairil mala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sirril ula wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Yang saya hormati pula segenap panitia Babar Mushaf Menara tahun 1442 Hijriah dan segenap kru dari lomba ajang gores kaligrafi, serta tidak lupa para peserta serta para pendamping yang telah hadir pada pagi yang cerah hari ini. Alhamdulillah kita semua masih bisa diberi kesempatan sehingga masih dapat beraktivitas sampai hari ini dan bisa hadir berpartisipasi, berkompetisi dalam acara ajang gores kaligrafi dalam rangka Babar Mushaf Menara tahun 1442. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada karibaan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang menjadi pelita membawa kita ke zaman Islamiyah dari zaman kegelapan jahiliyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah panjang lebar, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membacakan kembali juknis pelaksanaan lomba, yaitu lomba ajang gores kaligrafi seperti yang telah diumumkan, dan sampai saat ini ada total 48 peserta dari 2 cabang mendaftar, bahwa ada 2 cabang yaitu kaligrafi kaidah naskhi dan kaligrafi kontemporer atau kaligrafi lukis. Untuk peserta yang saat ini sudah terdaftar, kaligrafi kaidah naskhi sebanyak 26, sedangkan kaligrafi kontemporer sebanyak 22 peserta. Peserta untuk cabang kaligrafi kaidah akan menuliskan naskah Quran Surat Al-Fatihah seperti yang telah dibagikan acuannya. Untuk kaligrafi kontemporer, peserta membuat karya dengan mengambil salah satu atau beberapa ayat dari Quran Surat Al-Alaq. Untuk selanjutnya, durasi waktu pembuatan kaligrafi kaidah maksimal 2,5 jam, sedangkan durasi waktu pembuatan kaligrafi kontemporer maksimal 3 jam. Peserta membawa peralatan sendiri, sedangkan untuk kertas nanti akan disediakan dari panitia, dan mohon nanti pendamping bisa mengambilkan kertas di bagian pendaftaran. Untuk kertas yang rusak boleh meminta ganti kepada panitia lagi 1 kali. Ya. Peserta nanti yang terlambat tidak diberi tambahan waktu. Karya merupakan hasil karya orisinil, dikerjakan di tempat tanpa bantuan orang lain dan tidak menjiplak. Dan saya mohonkan nanti setelah mengambil kertas, pendamping atau orang tua atau official dari sekolahan untuk menempatkan diri di bagian barat, sehingga nanti peserta bisa leluasa untuk berkarya. Peserta yang menyalahi aturan akan didiskualifikasi. Hasil karya sepenuhnya nanti menjadi tanggung jawab dan hak milik panitia. Untuk terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya kami bacakan kriteria penilaian. Untuk kaligrafi kaidah naskhi nomor 1
yang dinilai adalah kesesuaian tulisan dengan kaidah khat nashi. 2, kebenaran tulisan ayat. Dan yang ketiga, keindahan dan kerapian penulisan. Kami tekankan karena banyak yang bertanya tentang ornamen. Khat nashi tidak masuk penilaian. Ornamen tidak masuk penilaian dalam kaligrafi kaidah nashi. Untuk teks lainnya seperti ta'awud atau mungkin jumlah ayat dan lain sebagainya silakan ditulis, tapi tidak masuk dalam penilaian juri. Selanjutnya, kriteria penilaian kaligrafi kontemporer. Untuk nomor 1 yang dinilai adalah bentuk artistik tulisan kaligrafi. Nomor 2, kebenaran dan kesesuaian tema, ilustrasi atau hiasan dengan ayat, sehingga jadi sesuai ilustrasi dan tema ayatnya. Nomor 3 yang dinilai adalah artistik dan kerapian keseluruhan karya. Selanjutnya, bagi para peserta semua akan mendapatkan piagam penghargaan. Dan untuk juara otomatis mendapatkan piagam penghargaan dan mendapatkan trofi, juga mendapatkan uang pembinaan dari YM3SK. Total hadiah uang pembinaan senilai 6 juta yang akan diberikan kepada 14 juara, maksimal 14 juara. Setiap cabang 7 juara. Jadi juara 1, 2, 3, kemudian juara favorit dan juara harapan 1, 2, dan 3 tiap cabang. Sekian untuk juknis dari juknis yang telah saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Saya persilakan, mohon kalau bila ada pertanyaan. Saya jelaskan untuk aturan menjiplak, acuan yang ada di acuan Quran Surat Al-Fatihah itu sebagai acuan saja, ya. Yang dimaksud menjiplak itu jika ada tulisan kemudian dijiplak di belakangnya atau di bawahnya, seperti itu. Kalau sudah jelas, mari kita mulai dengan pembagian kertas terlebih dahulu. Saya mohonkan untuk kertas nanti diambil oleh pendamping, orang tua atau ofisial dari sekolahan, kemudian diserahkan kepada anak atau peserta. Ya, dimohon kertas nanti bersih, hanya karya saja, tidak perlu ditulis nama atau asal sekolahan ataupun alamat. Sekali lagi, kertas yang diberikan nanti tidak perlu diberi nama atau asal sekolah. Untuk bentuk kertasnya nanti bagian stempel berada di belakang. Jadi peserta bisa leluasa menggarap di bagian yang tidak ada stempelnya. Saya ulangi kembali, setelah kertas diterima, silakan berkarya di kertas di sisi yang tidak ada stempelnya. Di sisi yang tidak ada stempelnya yang putih bersih, silakan menuliskan khat nashi untuk yang kaidah ataupun lukisan karya kontemporer, kaligrafi kontemporer di sisi yang tidak ada stempelnya. Sebelum dimulai, untuk menambah berkah lomba pada pagi hari ini, mengharap berkahnya Mbah Sunan Kudus Asy Ja'far Shodiq, saya mohonkan hadroh doa bacaan surat Al-Fatihah dari Al-Ustadz Haji Hilal Haidar. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan wa tawassulan wa tabarrukan hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil awliya min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha wa ila hadratil awliya tis'al jawiyah wa nakhusuhu khususan bah
Said Ja'far Shadiq Waliullah Sunan Kudus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Padanya saya ucapkan terima kasih. Mulai saat ini lomba ajang gores kaligrafi dinyatakan untuk dimulai dan silakan peserta untuk mulai menggoreskan kaligrafi dan karyanya. Selamat berkompetisi. Kiat-kiat gimana sih mengajar anak didik atau anak sendiri menjadi kaligrafer profesional misalnya? Ya, tiap hari tekun latihan kaligrafi. Sebaiknya seperti itu, tidak ada waktu selain berlatih kaligrafi terus. Ya, berdasarkan minat anak. Saya tidak memaksakan anak saya harus seperti saya, tidak. Pesan dari kegiatan lomba kaligrafi yang diadakan Menara ini? Ya, sebaiknya diadakan setiap tahun, itu lebih baik untuk menggali bakat dan minat anak-anak baik putra maupun putri. Untuk terutama anak saya ini berminat karena ada di Menara ini, Mas. Kesannya saya sangat salut, saya sangat mengacungi jempol kalau Menara mengadakan lomba kaligrafi. Jawa Tengah itu pusatnya kaligrafi itu di Kudus, jadi masyarakat Kudus biar terangkat lagi mengenai nama harum kaligrafi Kudus. Bakat-bakat usia-usia dari mulai kecil biar terangkat lagi gitu. Ya, saya jadi terkesan dan mengapresiasi untuk perlombaan kaligrafi ini yang ada dua kategori, kontemporer dan kaidah. Karena terkesan dan yang antusias untuk berpartisipasi juga saya lihat banyak ya. Ini nanti akan menumbuhkan motivasi untuk anak-anak dengan mencintai tulisan bagus atau seni kaligrafi Arab. Perlu digalakkan lagi lomba kaligrafi seperti ini biar nanti ada kader-kader penerus di Kota Kudus, karena Kota Kudus sebenarnya itu sudah dapat pandangan dan penilaian dari luar kota ataupun dari orang luar-luar bahwa Kota Kudus itu ikonnya kaligrafi saat itu. Semoga bisa sampai berjalan terus sampai besok. Kalau bisa diadakan setahun sekali ya, setahun sekali rutin, dan nanti bisa tambah diperbaiki lagi untuk apa itu teknis. Harusnya kalau yang kontemporer itu langsung satu baris kontemporer semua, yang kaidah semua. Ini tempatnya pelencar-pelencar istilah. Iya, dikelompokkan. Kegiatan lomba ajang gores kaligrafi ini adalah rangkaian dari kegiatan babar Mushaf Menara tahun 1442 dengan kegiatan yaitu lomba yang mengikutkan dua cabang, yaitu cabang kaidah nasi dan cabang kontemporer atau kaligrafi lukis. Tujuan kegiatan ini adalah berikan semangat sebenarnya, tidak untuk lomba dalam artian mencari siapa yang paling baik, tapi memberikan semangat pada generasi muda terutama, sehingga segmen lomba ini di bawah
15 tahun, jadi 14 ke bawah. Itu adalah bibit-bibit yang nantinya akan membawa kaligrafi lebih baik. Melihat antusiasme para peserta, kemudian bukan hanya antusiasme untuk ikut berkompetisi, tapi antusiasme untuk ikut menyemarakan kegiatan-kegiatan IM3SK atau Menara Kudus, dan juga mungkin ada yang ingin mendapatkan berkahnya Mbah Sunan juga. Insya Allah lomba ini akan diadakan tiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di sini kami mewakili dari bidang kaidah, juri kaidah untuk lomba kaligrafi pada pagi atau siang hari ini. Dari hasil evaluasi kami tadi, sudah melihat beberapa karya yang bagus-bagus dan sudah banyak sesuai dengan kriteria dari penilaian kita yang diharapkan, yaitu lomba kaligrafi dan kontemporer. Dan untuk kaidah dari keseluruhan karya tadi banyak yang sudah bagus daripada yang belum memenuhi kriteria atau layak, tetapi kebanyakan sudah paham untuk kaidah. Dan ada beberapa kesalahan yang menjadi pertimbangan kita tadi, yaitu penulisan sudah benar, tetapi untuk tata letak huruf atau harokat yang tidak sesuai dengan contoh yang kita berikan tadi, masih ada beberapa. Contohnya tadi ada bentuk Allah sudah benar, tapi untuk kaidah lam yang dipakai untuk kalimah Allah itu masih menggunakan lam yang tidak sesuai untuk lafal Allah, itu masih ada. Termasuk ada mat yang seharusnya tanpa menggunakan sukun masih memakai sukun di harokat kalimatnya tadi. Ya, gitu. Bagian untuk kaidah-kaidah seperti itu. Dan ada juga yang penulisan untuk hak yang seharusnya memakai hak yang dipakai untuk ayat lain, tapi masih digunakan dalam kalimat yang diberikan tadi, itu juga masih ada. Begitu sedikit yang bisa kami berikan untuk kaidah. Untuk selanjutnya kami persilakan dari rekan kami untuk menilai dari kebenaran tulisan. Silakan Pak Hakim Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat ini adalah lomba babar nyerat Mushaf Quran Menara. Oleh karena itu yang kita contoh adalah nanti seperti apa yang akan ditulis oleh tim penulis 9. Yaitu tulisan yang telah ditasih oleh 3 ulama besar Kudus kita, yaitu Mbah Yai Arwani, Mbah Yai Sya'roni,
Mbah Yai Hisam. Nanti itu seperti yang dicontoh itu adalah tulisan yang telah ditasih oleh ketiga ulama besar kita. Jadi kebanyakan tadi penulisan tadi banyak yang tidak sesuai, misalnya dalam mat banyak yang ada sukunnya, tapi yang ditasih itu yang dicontoh itu sebenarnya tidak ada contohnya. Itulah yang ditasih yang dikehendaki panitia lomba untuk dilombakan. Berarti ada kekurangan di situ, otomatis nanti ada pengurangan nilainya. Ya seperti itu yang pertama. Jadi ini lomba ini berbeda dengan yang diadakan yang lain, karena ini khusus mencontoh tulisan Quran Rasm Usmani madhabnya Ad-Dani. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kebanyakan itu persiapannya tidak menggunakan contoh, tapi melainkan persiapan dari latihan menggunakan arahan dari pelatihnya masing-masing. Kebanyakan tadi seperti itu. Jadi kesalahan yang banyak itu terjadi pada harokat terutama di matnya. Terima kasih, monggo rekan kami Bapak Saryono menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di posisi untuk artistik ya, atau keindahan, kerapian dan kreativitas. Sebetulnya banyak ya karya-karya yang tadi itu seluruhnya bagus, cuman sebetulnya anak belum begitu mengerti konsep dari lukis kontemporer atau kaligrafi kontemporer. Jadi kaligrafi kontemporer itu adalah semacam membuat karya yang lepas dari kaidah ya, kaidah yang ada di tapi tulisannya tetap benar, bisa dibaca. Banyak yang belum mengerti masalah ini, jadi sebetulnya karyanya bagus-bagus. Cuman di situ ada beberapa kesalahan yang cukup mungkin perlu penjelasan ke adik-adik. Contoh yang sederhana ini, sebetulnya ini bagus ya. Cuman di sini bukan kontemporer di sini. Ini adalah masuk di ragam hias, dekoratif. Sebetulnya bagus ini. Nanti kalau ada lomba dekoratif masalah kaligrafi, ini akan jadi jago ini. Ini salah satu contoh ya. Jadi supaya pemahamannya lebih mengerti nanti. Cuman mungkin dari sisi panitia kemarin tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi saya maklumi dari ini kemungkinan kedepannya kalau memang diperanu mungkin dijelasin dulu masalah kriteria-kriteria yang ada. Itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nambahi, kenapa kok kita contoh yang ini, yang untuk kontemporer, seperti yang ini mungkin dari Mas Hakim bisa menambahkan untuk dari segi hurufnya, khotnya, atau ini secara keseluruhan penampilannya memang ada di lain kategori. Kalau yang dilombakan di sini kategori kontemporer, lukis kontemporer. Kalau yang ini dari segi ornamen jelas ini masuk di kategori apa namanya itu kaligrafi dekoratif. Dan secara kaidah ini juga mendekati kaidah dari Hot Sulus. Jadi ini bukan kontemporer. Di mana salah satu syarat dari kontemporer adalah keluar dari kaidah yang telah ada. Terima kasih. Oke, saya kira itu untuk pencerahan. Mudah-mudahan kita ke depannya Yayasan Masjid dan Makam Sunan Kudus itu bisa menyelenggarakan lagi, dan bapak-bapak serta adik-adik mengetahui kriteria yang penting. Apa itu? Kategori lombanya itu apa? Karena ini sangat spesifik kalau di sini, tidak umum. Jadi mengetahui itu jangan salah masuk kategori karena akan dieliminir nantinya. Ini maaf, ini contoh, ini bagus sekali, tapi untuk kategorinya belum masuk. Oke, saya kira itu dari juri. Terima kasih atas waktunya dan waktu. Ya, ini sambutan dari Bapak Ketua, mohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala yusufiyah mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak, ibu-ibu semuanya dan adik-adik, anak-anak semua yang kami hormati, ini adalah terobosan, mungkin langkah pertama kita mencoba menyelenggarakan lomba kaligrafi Ajang Gores ini. Lah, sudah tentu pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, ya perlu disempurnakan. Jujur saja kalau kita ini persiapan itu enggak ada 1 bulan, dan nanti ada selendang-selending Bu dia yang anak secara berkala itu lebih bagus, insya Allah. Paling tidak nanti kita harapkan di ajang acara taksis, ya setiap bulan Rejab itu nanti kita harapkan kita adakan lomba ini. Dan tujuan kita memang bukan sekedar mencari hadiah, tapi lebih ke pembinaan. Ya memang betul disampaikan oleh para juri maupun dari panitia tadi menyatakan ini ada kekhususan, tapi ya mohon maaf, ini nanti kita evaluasi semua lah. Saya kasihan kalau anak-anak MI kok diajak ngomong bab rosem itu, kasihan saya, belum wayahe. Wong sing tua wayahe urung patek paham mengenai masalah rosem. Jujur saja saya harus mengakui. Maka untuk itu nanti malam akan kita bedah kayak apa. Jadi nanti kita evaluasi. Yang paling tidak menurut saya itu piye bisane ini karena kaligrafi bukan lomba rosem. Penekanannya adalah ke kaligrafinya gimana, goresnya gimana. Dan nanti masalah rosemnya nanti bisa ini disempurnakan. Ya, jadi termasuk kategorinya ini hanya 2, maksimal 12 tahun. Ada yang komplain tadi 14 tahun ya, sehingga sing MI akeh kalah mesti sing iku sing Canawi kan begitu. Ini nanti ini bagian dari evaluasi nanti. Ya, nanti kita pengelompokan nanti kita berdetail lagi. Dan juga ya sekali lagi memang betul kita ini punya kekhasan sendiri, tapi jujur saja kami tidak ingin anak-anak yang masih MI ini diajak ngomong bab rosem, saya mendetail, kasihan itu. Jadi itu nanti ada waktunya nanti. Kalau sudah tingkatan yang aliyah ke atas mungkin keselarasan rosem itu bisa kita aja, tapi kalau untuk anak MI dan Sanawi belum saatnya untuk itu. Jadi saya sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah membantu pelaksanaan ini, sekalipun dalam persiapan yang sangat mepet, tapi alhamdulillah juga responnya luar biasa. Dan nanti insya Allah lah ini sebagai langkah awal, mudah-mudahan ke depan setiap bulan Rejab bisa kita adakan lomba, dan sekaligus perlu juga ada pameran juga. Jadi kami ingin betul-betul bahwa yang namanya seni kaligrafi ini adalah seni kekhasan dari para santri, dan Kudus adalah kota santri. Maka untuk itu ya mari kita angkatlah, kita fasilitasi untuk itu. Sekali lagi kami terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Untuk pengumumannya kami serahkan kepada Ketua Panitia Saudara Ari untuk mengumumkan, dan nanti mohon Pak Najib untuk memberikan juara yang 2 dan juara 1 di semua kategori. Setelah melalui banyak pertimbangan, karena semua karya yang dihasilkan di luar ekspektasi, jika peserta berusia 14 ke bawah ternyata karyanya tidak kalah dengan karya-karya dewasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pengumuman langsung saja, kami awali dari kaligrafi kaidah. Untuk dari bawah dulu nggih. Harapan juara harapan 3.
cabang kaligrafi kaidah diperoleh oleh, mohon maaf ini laki-laki atau perempuan ya, Najwa Fatin. Ada Najwa Fatin? Oh putri ternyata, Najwa Fatin. Oke. Juara, oh dari Najwa Fatin dari MTS Qudsiyah Putri. Selanjutnya harapan 2 diperoleh oleh adik Konita Rusda Unsa dari SDNU Nawa Kartika. Selanjutnya harapan 1 diperoleh oleh adik Khairin Nahdia dari SDNU Nawa Kartika. Ini. Selanjutnya untuk kaligrafi kaidah kategori favorit diperoleh oleh adik Tirozut Takrimah dari SD 03 Padurenan. Wah ini cewek-cewek semua ya, alhamdulillah. Santriwati SD 03 Padurenan. Oke. Selanjutnya juara 3 diperoleh oleh adik M Nur Aufa dari SMP Negeri 1 Kudus. Mohon Pak Turmudi untuk memberikan plakat juara. Juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara favorit, kemudian juara 3. Kontemporer. Berat ya? Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh peserta yang telah mendapatkan juara 3 favorit harapan 1, 2, dan 3. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya untuk cabang kaligrafi kontemporer yang diikuti oleh 22 anak, namun tidak hadir 6 karena berhalangan, sehingga peserta 16 pesertanya. Diambil 7 terbaik. Saya baca dari harapan 3 lagi. Harapan 3 diperoleh oleh Ibnu Ramdhani, adik Ibnu Ramdhani dari MI Qudsiyah. Selanjutnya harapan 2 diperoleh oleh adik Lu'lu'ul Laila Ramadhania dari SMP Negeri 3 Kudus. Harapan 1 diperoleh oleh adik Silvan Faik dari MTS Qudsiyah. Selanjutnya juara favorit
di cabang kaligrafi kontemporer diperoleh oleh adik Muhammad Hibban Izdihar dari MTS Qudsiyah. Juara 3 diperoleh oleh adik Nilal Muna dari MTS Qudsiyah Putri. Ya, selamat untuk kelima juara. Foto terlebih dahulu. Kita menunggu untuk juara 2 dan juara 1 untuk kedua cabang. Yang ditunggu-tunggu dari juara 2 cabang kaligrafi kaidah diperoleh oleh adik M. Husnul Faza dari MTS NU Miftahul Falah. Kaligrafi kontemporer juara 2 diperoleh oleh adik Zahrul Hana Faidah dari MINU Miftahul Ulum. Selanjutnya cabang kaidah juara 1 diperoleh oleh adik Divani Bilqis Asiri dari MTS NU Banat. Sedangkan untuk juara kaligrafi juara 1 kaligrafi kontemporer di luar dugaan disabet oleh adik dari MINU TBS atas nama Muhammad Muhibus Syukri. Selamat. Mohon kepada Bapak Haji Najib Hasan untuk memberikan plakat kepada juara 1 dan juara 2 cabang kaligrafi kaidah dan kaligrafi kontemporer. Sekian rangkaian acara demi acara dari pagi sampai siang. Alhamdulillah pada hari ini cerah benderang, terang benderang. Di bawah kaki menara kita menggoreskan pena kita, ya, melestarikan seni kaligrafi yang merupakan seni khas, yaitu seni penulisan Arab
Dari kami sebagai panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang jelas kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah berpartisipasi dalam ajang Gores Kaligrafi pada tahun ini. Selamat bertemu di tahun depan ya, selamat mengasah kemampuan lagi. Dari kami, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.